Saat Mu Chen keluar dari kondisi kultivasinya, dia dapat merasakan bahwa energi spiritual tak terbatas yang beredar di dalam tubuhnya tidak dapat disangkal lagi jauh lebih kuat dan padat daripada sebelumnya. Berkultivasi dalam waktu setengah hari, menurut perasaan Mu Chen, ia mungkin telah mencapai manfaat yang sama seperti berkultivasi secara normal selama 10 hari. Efisiensi seperti itu benar-benar membuatnya terkesiap karena takjub. Berdasarkan kecepatan ini, Mu Chen dapat mengetahui bahwa sangat mungkin baginya untuk menyelesaikan pernapasannya dan benar-benar naik ke tahap penyelesaian surgawi dalam waktu 1 bulan. Mengangkat tangannya untuk melakukan peregangan, suara retakan yang tajam dan jelas terdengar dari seluruh tulang di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, perasaan yang dipenuhi dengan kebahagiaan terpancar dari seluruh tubuhnya. Menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah kolam, dia melihat bahwa air hitam legam itu telah berubah menjadi bening dan transparan sekali lagi. Jelas, energi spiritual di dalamnya telah sepenuhnya dihisap kering olehnya. Mengangkat kepalanya, untuk melihat ke sisi lain kolam, pemandangan yang dilihatnya langsung membuatnya merasa terkejut, karena dia melihat Lingxi saat ini memeluk lututnya. Pada saat ini, wajahnya yang cantik berbentuk tetesan air mata tampak sangat tenang, sementara sosoknya yang lemah dan menawan tampak menggigil. "Kakak Lingxi!" Mu Chen terkejut saat ia buru-buru berdiri dan bergegas menghampiri. Memeluk pinggang Lingxi, ia menggendongnya keluar. Air bening menetes dari tubuhnya yang menawan, sementara gaun yang sudah tembus pandang melekat erat pada sosoknya yang indah dan menggerahkan, menonjolkan lekuk tubuhnya yang menakjubkan dan menggetarkan jiwa. Namun, saat ini, Mu Chen tidak punya nyali atau perhatian lagi untuk mengagumi pemandangan yang begitu indah. Sambil menggendong Lingxi di atas hamparan rumput di samping kolam, ia mengambil satu set jubah besar dan melilitkannya di sekujur tubuhnya. "Aku baik-baik saja. Aku baru saja menghabiskan semua energi spiritualku, itu saja," jawab Lingxi sambil mengencangkan jubah yang melilitnya. Pada saat ini, matanya yang indah menatap tanpa berkedip ke arah Mu Chen, seolah-olah dia ingin membakar wajah pemuda di depannya ke dalam lubuk hatinya. "Ada apa?" Ditatap dengan tatapan seperti itu, Mu Chen merasa agak tidak wajar, membuatnya bertanya. "Sekarang, setelah melihatmu lagi, memang, kamu agak mirip Bibi Jing," jawab Lingxi sambil tersenyum lembut. "Bibi Jing?" Mu Chen langsung terkejut. Saat berikutnya, setelah mendapatkan kembali kejernihannya, dia bertanya dengan kaget dan heran, "Apakah kamu berbicara tentang ibuku?" Sambil menganggukkan kepalanya pelan, Lingxi menjawab, "Pada saat sebelumnya, aku samar-samar mengingat beberapa hal." Setelah berbicara sampai di sini, senyum muncul di wajahnya. Sambil menatap Mu Chen, dia berkata, "Jadi kamu adalah muar kecil yang dibicarakan Bibi Jing, sepertinya keberuntunganku sangat bagus, ya? Aku bahkan bisa bertemu denganmu hanya dengan menunggu di tempat ini. Kemarilah, panggil aku kakak." Sambil mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, Lingxi dengan lembut memutar telinga Mu Chen, sementara kebahagiaan terpancar dari matanya yang indah. Pada saat ini, dengan setiap kata dan tindakan, dia benar-benar tampak sangat dekat dan akrab dengan Mu Chen. Selain itu juga tampak jauh lebih alami dan halus. Seketika, rasa malu memenuhi hati Mu Chen. Namun, dia tidak menolak keintiman alami yang ditunjukkan Lingxi kepadanya. Selain itu, perasaan hangat samar muncul di dalam hatinya. Namun, karena merasa tidak berdaya, dia memiringkan kepalanya dan menghindari tangan Lingxi yang mendekat. Rasa terkejut, bahagia, dan perasaan mendesak muncul di matanya saat dia buru-buru mengajukan pertanyaan kepadanya. "Kau sudah ingat, kakak Lingxi? Apakah kau ingat di mana ibuku sekarang?" Ketika dia meninggalkan alam roh utara, dia telah berjanji kepada orang tuanya bahwa dia pasti akan membawa ibunya kembali ke alam roh utara. Berada sendirian di alam roh utara, orang tuanya terlalu kesepian. Namun, saat ini, dia masih sangat lemah, dan tidak memiliki cara untuk berkeliling dunia 1000 besar untuk mencari jejak ibunya. Namun, jika dia bisa mendapatkan beberapa informasi sebelumnya, itu pasti akan menjadi hal yang sangat menggembirakan baginya. Sambil menggelengkan kepalanya pelan, Lingxi menjawab, "Itu hanya beberapa bagian dari ingatan. Terlebih lagi, itu terjadi di masa lalu yang sangat lama, namun, tempat yang dituju Bibi Jing pasti sangat berbahaya." Berbicara sampai titik ini, dahinya mulai berkerut sebelum melanjutkan bicaranya.
Aku mungkin pernah pergi ke tempat itu sebelumnya, bahkan ada kemungkinan ingatanku hilang di tempat itu. Seseorang seharusnya melakukan sesuatu padaku di tempat itu. Berbicara sampai di sini, suaranya sudah menjadi sangat dingin dan beku. Mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dengan erat, kebencian dan kepahitan membanjiri matanya. Pada saat ini, Mu Chen juga mulai mengerutkan kening. Dari informasi yang dia dapatkan dari ayahnya, ibunya seharusnya berasal dari tempat yang kuno dan sangat kuat. Selain itu, selama dia memilih untuk pergi, sepertinya dia khawatir orang-orang di tempat itu akan menemukan mereka. Tempat yang amat berbahaya yang disebutkan oleh kakak Lingxi mungkin saja adalah tempat misterius asal ibunya. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Lingxi, yang selalu mengikuti ibunya, harus berpisah darinya? Lebih jauh lagi, mengapa ingatannya menghilang? Sambil mengepalkan tangannya erat-erat, Mu Chen berpikir, apa sebenarnya yang terjadi pada ibuku? Tidak perlu khawatir. Bibi Jing sangat kuat. Bahkan jika dia menghadapi masalah, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tangan Lingxi yang sedingin batu giok menutupi tangan Mu Chen saat dia berbicara dengan suara lembut, untuk saat ini, yang perlu kamu lakukan adalah bekerja keras dan meningkatkan kekuatanmu. Jika tidak, bahkan jika kamu berhasil menemukan lokasi Bibi Jing berada, kamu akan benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun. Jika kamu pergi ke sana dengan pendekatan yang gegabah dan sembrono, kamu bahkan mungkin membawa masalah yang tidak perlu bagi Bibi Jing. Mendengar kata-katanya, ekspresi Mu Chen berubah serius. Jika ibunya benar-benar terperangkap di tempat misterius itu, dirinya yang sekarang benar-benar tidak akan berguna sedikit pun. Lagi pula, jika apa yang dikatakan Lingxi benar, bahwa bahkan ingatannya tentang tempat itu terhapus bersih, kekuatannya saat ini benar-benar terlalu kecil. Kakak Lingxi, seberapa kuat dirimu? Tanya Mu Chen hati-hati. Aku seharusnya tidak memiliki masalah dalam berurusan dengan tetua surgawi dari Akademi Spiritual Surga Utara milikmu, jawab Lingxi dengan nada yang meremehkan. Sangat kuat. Mu Chen terkejut. Sepertinya dia seorang jenius sejati dengan bakat luar biasa. Bahkan di antara generasi muda benua langit utara, dibandingkan dengannya, tidak ada satupun yang layak untuk dilihat. 5 tetua surgawi dari Akademi Spiritual Surga Utara Anda seharusnya berada di level penguasa kelas 1, dan tidak terlalu kuat. Dibandingkan dengan mereka, Dekan Tai Chang jauh lebih tangguh, dan seharusnya berada di sekitar penguasa kelas 5. Sambil menyapu rambut hitam yang jatuh di depan dahinya, Lingxi mengerutkan bibirnya sebelum melanjutkan kata-katanya, pelindung binatang ilahi dari Akademi Spiritual Surga Utara, Naga Laut Utara benar-benar sangat tangguh. Sampai sekarang, dia seharusnya menjadi penguasa tingkat 9, dan mungkin sedang berusaha untuk menerobos ke ranah penguasa bumi. Namun, bahkan dengan kekuatan itu, dia masih jauh dari bisa dibandingkan dengan Bibi Jing. Mulut Mu Chen berkedut saat mendengar kata-katanya. Meskipun dia sudah menduga bahwa ibunya tidak sederhana, dia tidak pernah membayangkan bahwa ibunya akan sekuat itu, sampai-sampai bahkan Naga Laut Utara tidak dapat dibandingkan dengannya. Ini benar-benar sulit dibayangkan. Karena itu, kamu tidak perlu merasa terkejut atau heran. Lagi pula, aku diajari secara pribadi oleh Bibi Jing. Lingxi berkata dengan senyum manis di wajahnya. Jika kamu dibesarkan oleh Bibi Jing sejak kecil, kamu akan lebih kuat dariku. Sambil tertawa getir, Mu Chen menjawab, aku tidak seberuntung itu. Sejak lahir sampai sekarang, aku belum pernah melihat ibuku sebelumnya, apalagi mendapat petunjuk. Mengulurkan tangannya yang seperti batu giok untuk mencubit pipi Mu Chen, mata indah Lingxi menatap lurus ke arah Mu Chen. Sebelum berbicara dengan tatapan tegas, Bibi Jing meninggalkanmu untuk melindungimu. Aku bisa merasakan bahwa dia sangat peduli padamu, oleh karena itu, kamu tidak bisa mengamuk seperti anak kecil karena dia tidak selalu berada di sisimu. Sambil tersenyum, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, indranya menangkap sesuatu, menyebabkan dia mengalihkan pandangannya ke belakang. Saat berbalik, dia melihat Su'er memeluk sapu seukuran dirinya dan menatap mereka dengan kaget dengan mata terbuka lebar. Melihat ini, Mu Chen terbatuk-batuk kering, sambil buru-buru menyingkirkan tangan Lingxi dari pipinya. Berdiri, dia berjalan lurus ke arah Su'er. Ah, kakak Mu Chen. Aku tidak melihat apapun. Aku tidak akan memberitahu kakak Luoli. Tolong jangan bunuh aku. Saat melihat Mu Chen berjalan ke arahnya, Su'er langsung berbicara dengan panik.
Merasa geli dengan gadis kecil itu, Mu Chen menjentik dahi cerah gadis kecil itu sebelum menjawab, "Apa yang kamu bicarakan?" "Kakak Lingxi membantuku berkultivasi." Membuka matanya lebar-lebar, Su'er menatap Mu Chen, sebelum berbalik untuk melihat Lingxi, yang seluruh tubuhnya basah, dengan jubah Mu Chen bahkan menutupinya. Seketika, mulut kecilnya berkedut. Apakah ini yang disebut kultivasi? Apakah mereka masih memperlakukanku seperti anak kecil? Sambil tersenyum tipis, Lingxi melepaskan jubah yang menutupi tubuhnya, lalu melipatnya menjadi dua. Namun, dia tidak mengembalikannya kepada Mu Chen, tetapi malah memegangnya. Energi spiritual berkilauan di sekujur tubuhnya, menguapkan semua air yang ada di tubuhnya menjadi uap. Jelas, Lingxi telah memulihkan sebagian energi spiritualnya. Berdiri, dia berjalan ke arah Mu Chen, sebelum berkata, "Latihan kita berakhir di sini untuk hari ini. Datanglah lagi besok untuk melanjutkan. Ini akan membuatmu bisa melakukan terobosan dalam waktu 1 bulan. Kita lanjutkan besok?" Merasa terkejut, Mu Chen ragu-ragu sebelum menjawab, "Apakah itu terlalu terburu-buru? Beristirahatlah untuk besok." Metode penyebaran energi spiritual ini akan mengakibatkan cukup banyak cedera pada orang yang melakukannya. Meskipun energi spiritual Lingxi kuat dan pemberani, Mu Chen tidak ingin melihat sesuatu terjadi padanya dengan membantunya. "Kamu memang lembut. Namun, jangan khawatir. Aku bisa menahannya sedikit," jawab Lingxi sambil tersenyum. Senyuman yang sangat alami ini membuat Su'er menatapnya dengan sedikit tidak percaya. Dalam ingatannya, Lingxi sebelumnya sangat dingin dan acuh tak acuh, apalagi melakukan sesuatu yang sangat berlebihan seperti memperlihatkan senyuman. Baiklah kalau begitu. Setelah melihat dan mendengar jawabannya, Mu Chen hanya bisa memiringkan kepalanya. Setelah melambaikan tangan kepada keduanya, dia tidak melanjutkan mengatakan apapun lagi, sebelum berbalik dan berjalan keluar dari halaman. Melihat sosok di kejauhan, Lingxi tersenyum lembut. "Bibi Jing, akhirnya aku menemukannya. Tenang saja, sebelum menemukanmu, aku akan melindunginya, dan tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Ini sudah berakhir." Melihat Lingxi yang tersenyum sambil menatap punggung Mu Chen, Su'er sepertinya mengerti sesuatu. Tidak dapat menahannya, gadis kecil itu mulai berteriak, "Kakak Lingxi, mungkinkah kamu menyukai kakak Mu Chen?" Sambil memiringkan kepalanya, Lingxi menjawab dengan geli, "Ada apa? Apakah ada masalah?" Mengumpulkan keberaniannya, Su'er menjawab, "Ini tidak baik. Kakak Mu Chen dan kakak Luoli adalah pasangan. Dasar bocah nakal. Apa kau sebenarnya tidak ada di pihakku?" Sambil mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, dia menepuk-nepuk pipi kecil Su'er sambil berbicara sambil menyeringai. Kakak Lingxi, memaksakan masalah tidak akan membawa kebahagiaan. Su'er, apakah kamu ingin membersihkan rumah arai spiritual hari ini?" "Ah, tidak, aku tidak mau. Maaf. Kakak Lingxi dan kakak Mu Chen adalah pasangan terbaik." Selama setengah bulan berikutnya, Mu Chen tampaknya menghabiskan setiap hari di kediaman puncak Gunung Lingxi, menjalani metode khusus dan erotis yang sama untuk berkultivasi. Namun, harus dikatakan bahwa metode kultivasi ini benar-benar memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi Mu Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa perpaduan energi spiritualnya dan Lingxi akan memiliki efek yang sangat besar padanya. Namun, seiring berlanjutnya metode kultivasi khusus ini, Mu Chen mulai merasa sedikit khawatir dengan peningkatan kekuatannya yang begitu cepat. Setiap kali ia berkultivasi dengan cara ini, Lingxi akan menjadi lemah dan rapuh. Jelas, meskipun metode ini bermanfaat baginya, tidak demikian halnya bagi Lingxi. Situasi ini membuatnya sedikit menyesal. Jika dia tahu konsekuensinya lebih awal, dia tidak akan mencari bantuan dari Lingxi. Oleh karena itu, setelah sekitar setengah bulan berlalu, akhirnya Mu Chen tidak dapat menahan rasa bersalah yang menumpuk di dalam hatinya. Kemanjuran metode kultivasi ini dengan Lingxi juga telah menurun. Sebagai orang yang tegas dan menentukan, dia tidak memiliki cara untuk terus melihat wajah cantik Lingxi semakin lemah dan pucat seiring berjalannya waktu, sambil tetap bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli. Di dalam sebuah gedung kecil di wilayah Freshman, Mu Chen duduk di atap. Saat dia menatap kosong ke langit, ekspresi yang agak linglung muncul di matanya. Langkah kaki yang samar dan lembut terdengar di belakangnya, dan aroma yang familiar pun membuat hatinya rileks. Namun, kali ini, Mu Chen terus menatap langit, tenggelam dalam pikirannya.
Sesampainya di samping Mu Chen, Luoli duduk. Menatapnya dengan mata jernih dan tenang, dia bertanya dengan suara lembut, "Ada apa?" Selama 2 hari terakhir, dia menyadari bahwa Mu Chen merasa tidak nyaman dengan sesuatu, tatapannya kosong dan kadang-kadang tenggelam dalam pikirannya. Hal ini membuatnya merasa sedikit khawatir tentang pemuda ini. Mendengar suaranya, Mu Chen menoleh untuk melihat Luoli. Gadis muda ini telah melewati momen hidup dan mati berkali-kali selama jalan spiritual bersamanya, dan juga gadis muda yang terpatri kuat di hati dan pikirannya. Memiringkan tubuhnya ke samping, dia meletakkan kepalanya di kaki gadis itu yang panjang dan ramping. Sebelum bergumam, "Ada beberapa hal, dan aku tidak tahu apakah aku melakukan hal yang benar atau tidak." Menundukkan kepalanya, matanya yang besar dan jernih melemparkan pandangan ragu ke arah Mu Chen. Setelah terdiam beberapa saat, Mu Chen akhirnya menarik napas dalam-dalam, sebelum mulai menceritakan kepada Luoli kejadian-kejadian terperinci tentang perlunya dia menerobos ke tahap penyelesaian surgawi dalam waktu 1 bulan dan masalah dengan Lingxi. Bahkan, dia telah berbicara tentang hubungan antara Lingxi dan ibunya, tidak ingin menyembunyikan apapun dari Luoli. Sebagai balasannya, Luoli terus mendengarkannya dengan penuh perhatian dalam diam. "Apakah aku membutuhkan kekuatan yang mudah diperoleh seperti itu?" Mu Chen bergumam. Jika memang begitu, menerobos ke tahap penyelesaian surgawi benar-benar akan menjadi hal yang mudah baginya. Luoli mengedipkan matanya yang indah, lalu menatap Mu Chen. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara lembut, "Mu Chen, tahukah kamu mengapa aku mulai menyukaimu?" Mu Chen tercengang, sebelum menatap wajah yang sangat rupawan di atasnya. "Aku menyukaimu, bukan karena penampilanmu, bukan karena keterampilan dan metodemu, dan lebih karena bakatmu. Sebaliknya, aku menyukai anak laki-laki yang mau menghadapi kesulitan apapun yang ditemuinya di jalan spiritual. Terlepas dari seberapa mengancam jiwanya, atau mungkin dikelilingi oleh berbagai cara, dia akan selalu menunjukkan senyum penuh percaya diri dan berkata padaku, 'Jangan takut, aku akan membawamu keluar dari sini. Aku suka senyum percaya dirimu.' Dulu, karena perubahan yang terjadi di klan Dewa Luo, aku tidak punya pilihan selain menanggung tanggung jawab meneruskan warisan demi ratusan dan ribuan orang. Karena itu, aku terpaksa berkultivasi. Aku mencoba membuat diriku mampu menanggungnya. Namun, di dalam hatiku, tidak ada harapan. Itu karena aku tidak percaya bahwa aku mampu menanggung tanggung jawab yang begitu berat. Namun, setelah bertemu denganmu di jalan spiritual, kamu telah mengajariku bahwa aku perlu percaya pada diriku sendiri." Mata Luoli yang jernih dan bening menatap Mu Chen, dengan suaranya yang lembut dan halus seperti alarm. Meresap, sedikit demi sedikit, ke dalam hati dan pikiran Mu Chen, menyebabkan kebingungan yang ada di matanya menghilang, sedikit demi sedikit. Di kedalaman mata hitam itu, kecemerlangan tampaknya mulai mengembun sekali lagi. Sekarang orang yang telah mengajariku untuk percaya pada diriku sendiri, telah mulai berhenti percaya pada dirinya sendiri. Menurutmu apa yang harus kulakukan untuk mengingatkannya? Tangan Luoli yang hangat dan lembut membelai wajah Mu Chen saat dia berbicara dengan senyum tipis. Gumpalan asap putih keluar dari mulut Mu Chen saat ia menghembuskan napas panjang. Pada saat ini, tekanan di dalam hatinya telah sepenuhnya hilang, sementara sudut mulutnya mulai perlahan melengkung ke atas. Dalam jalan spiritual, jumlah kali ia ditempatkan dalam situasi hidup atau mati tidak terhitung. Pada saat itu, ia bahkan tidak mampu menggunakan energi spiritual apapun. Meskipun demikian, tidak ada sedikit pun getaran di dalam hatinya. Itu karena, ia percaya pada dirinya sendiri, bahwa dalam situasi apapun, terlepas dari kesulitannya, ia akan mampu mengatasi semua rintangan dan melewatinya. Dalam situasi seperti itu, dia sudah bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mengatasinya. Mengapa seorang yang baru saja mencapai tahap penyelesaian surgawi mampu memaksakan kepercayaan dirinya ke titik terendah sekarang? Bahkan, mengapa dia perlu mengandalkan metode yang akan membahayakan orang lain untuk meningkatkan kekuatannya sendiri? Jalannya menuju supremasi tidak membutuhkan semua itu. Perlahan-lahan mengepalkan tangannya, senyum yang menggantung di sudut mulutnya menjadi angkuh dan penuh percaya diri. Tahap penyelesaian surgawi? Aku akan menggunakan kekuatanku sendiri dan menerobos. Melihat senyum yang sudah dikenalnya muncul kembali di wajah Mu Chen, Luoli mulai tersenyum tipis bersamanya. Inilah Mu Chen yang dicintainya. Selalu dipenuhi dengan rasa percaya diri, tanpa kesulitan yang dapat menghalangi jalannya. Luoli.
Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen menatap sosok yang mengenakan gaun hitam panjang, dengan pola bunga emas yang menghiasi embel-embelnya. Pakaiannya membuatnya tampak seperti gadis muda yang mulia dan terhormat dengan kecantikan yang luar biasa. Inilah calon permaisuri klan Dewa Luo. Dia semakin mencintainya. Ya. Luoli mengangkat matanya yang besar dan jernih, menatap ke arah Mu Chen. Terima kasih, tapi aku benar-benar tidak tahan lagi. Sambil tersenyum, Mu Chen menekan kedua tangannya tepat ke bahu Luoli yang lembut. Sambil menerjang ke depan, teriakan panik terdengar dari gadis muda itu saat Mu Chen mendorongnya ke bawah. Saat rambutnya yang cerah dan lebat menyebar di tanah, mirip dengan sungai perak, Luoli sedikit terkejut saat dia melihat ke arah Mu Chen, yang telah menerjangnya. Pada saat ini, Mu Chen sedang menatapnya, dengan tubuh jangkungnya menekan tubuhnya dengan erat. Situasi panas yang menyengat yang sedang dialaminya saat ini menyebabkan wajahnya menjadi panas membara. Hehe. Menatap wajah yang hanya beberapa inci darinya, Mu Chen tidak dapat menahan tawa jahatnya. Merasa sedikit kesal, Luoli memutar matanya, sebelum menunjukkan ekspresi tegas di wajah cantiknya sambil berkata, "Jangan berpikir untuk memintaku menghiburmu lagi. Kalau begitu, biar aku yang menghiburmu." Menundukkan kepalanya, di bawah mata Luoli yang terbuka sedikit lebar, dia menjejali bibir merahnya yang cukup untuk membuat orang meleleh di dalam mulutnya. Secercah kebingungan segera muncul di mata indah Luoli. Akhirnya, ia mengulurkan lengannya yang ramping dan langsing seperti batu giok, memeluk leher Mu Chen, menyerah pada Mu Chen untuk dipetik. Setelah menikmati sedikit kehangatan darinya, Mu Chen tidak mau melepaskannya secepat itu. Diam-diam menyelipkan tangannya ke dalam gaun gadis muda itu, dia meraih gumpalan lemak giok hangat yang kuat di telapak tangannya. Mu Chen! Mu Chen! Akan tetapi, saat pinggang Mu Chen mulai terbakar hebat, teriakan tergesa-gesa terdengar dari bawah bangunan. Teriakan itu langsung memecah suasana yang membara dan memabukkan, dengan Luoli menjadi orang pertama yang tersadar. Wajahnya yang sangat cantik dan tenang langsung berubah menjadi sangat panas. Dengan tergesa-gesa mendorong Mu Chen, dia berdiri dan merapikan gaunnya. Dipenuhi dengan kebencian, matanya yang indah menatap Mu Chen sambil berpikir, orang ini benar-benar orang yang jahat. Melihat tatapan tajamnya, Mu Chen tertawa sinis, lalu menatap Yao Ling di bawahnya. Sambil menggertakkan giginya dengan tidak senang, dia bertanya, ada apa? Untungnya orang ini tahu aturannya, dan tidak pernah terburu-buru ke gedung. Jika dia melihat adegan Luoli yang selembut air tadi, Mu Chen dapat menjamin pemusnahan orang itu. Su'er membawa seorang tetua untuk menemuimu, melihat ekspresi tidak senang di wajah Mu Chen, Yao Ling hanya bisa menjawab dengan cara yang paling lugas dan polos. Mendengar ini, Mu Chen langsung tercengang. Tetua? Sepertinya itu adalah kakak Lingxi. Untuk apa dia datang ke sini? Apakah itu kakak perempuanmu Lingxi? Wajah menawan Luoli berangsur-angsur kembali normal. Mendekatinya, mata indahnya menatap tajam ke arah Mu Chen, sementara ekspresi yang tak terlukiskan muncul di dalamnya. Merasa malu, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Ayo kita lihat. Bagaimanapun, dia sudah ada di sini, kata Luoli sambil tersenyum tipis. Sambil tertawa getir, Mu Chen memegang tangannya, sebelum melesat keluar gedung, turun menuju alun-alun di wilayah mahasiswa baru. Di tengah alun-alun, sosok cantik Lingxi yang sudah dikenalnya saat ini berdiri di sana. Di sekitar alun-alun, kerumunan dari perkumpulan Dewi Luo mengintip sambil berbisik-bisik. Dia benar-benar seorang tetua dari Akademi Spiritual Surga Utara kita? Mungkinkah itu? Bagaimana dia bisa semudah itu? Aku mendengar bahwa dia adalah seorang Grand Master Spiritual Arai, yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Usianya tampaknya tidak jauh lebih tua dari kita, apakah dia seperti tetua Jutian? Aku rasa tidak, perasaannya berbeda. Mengapa dia mencari kakak Mu Chen? Mungkinkah, hehe. Apa kau mencari kematian? Jika kakak mendengarnya, tidakkah dia akan mencincangmu? Mendengar bisikan-bisikan itu bergema di alun-alun, Mu Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya karena tak berdaya. Dengan satu gerakan, dia muncul di hadapan Lingxi dan Su'er sambil bertanya sambil tersenyum, kakak Lingxi, apakah ada yang salah, sampai kamu tiba-tiba datang ke daerah mahasiswa baru? Lingxi mengangkat matanya yang menawan, menatap ke arah Mu Chen, sebelum menatap Luoli, yang berdiri di sampingnya. Menganggukkan kepalanya dengan lembut,
alisnya mulai sedikit berkerut saat dia berkata, "Mengapa kamu tidak pergi ke tempatku untuk berkultivasi?" Sambil tersenyum, Mu Chen menjawab, "Kakak Lingxi. Biarkan aku yang mengurus kultivasiku mulai saat ini. Aku benar-benar berterima kasih atas bantuanmu selama setengah bulan terakhir." Alis Lingxi berkerut lebih erat saat dia bertanya, "Jika kamu mengandalkan dirimu sendiri, akan sangat sulit untuk menembus tahap penyelesaian surgawi dalam waktu setengah bulan ke depan. Mengapa kamu menolak tawaranku? Jika kamu takut aku menderita kerugian, kamu benar-benar tidak perlu melakukannya. Kultivasiku hanya berhenti selama sebulan." Sambil menggelengkan kepalanya pelan, Mu Chen menjawab dengan suara lembut, "Kakak Lingxi, satu-satunya hal yang aku lakukan adalah percaya pada diriku sendiri." Terkejut, Lingxi menatap ke arah Mu Chen. Pada saat ini, mata pemuda itu berbinar-binar, penuh dengan rasa percaya diri yang tulus. Dibandingkan dengan hari ketika dia datang untuk menemuinya, ini jelas merupakan ekspresi yang sama sekali berbeda. "Kakak Lingxi, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Aku tahu bahwa kau menolongku benar-benar karena hubunganmu dengan ibuku. Kau hanya ingin mengalihkan rasa terima kasihku kepada ibuku." Lingxi memiliki kepribadian yang dingin dan tidak peduli, dan sangat berhati-hati untuk mengisolasi dirinya dari orang lain. Mu Chen tidak bersikap narsis ketika mengucapkan kata-kata itu, karena dia tahu alasan sebenarnya di balik tindakan Lingxi. Jika bukan karena hubungannya dengan ibunya, Lingxi yang sekarang mungkin masih memperlakukannya dengan dingin seperti yang dia lakukan saat pertama kali bertemu, terlebih lagi, menggunakan metode menyakiti dirinya sendiri untuk membantunya. Mu Chen terus berbicara dengan sungguh-sungguh, "Namun, jangan terlalu memanjakanku, Kakak Lingxi. Aku yakin jika ibuku tahu bahwa aku telah menggunakan metode seperti itu untuk mendapatkan kekuatan, dia mungkin akan sangat kecewa padaku. Lebih-lebih lagi." Sambil memiringkan mulutnya, Mu Chen berkata dengan putus asa, "Aku juga benar-benar tidak ingin melihat penampilanmu yang lemah. Penampilanmu itu tidak cantik." Lingxi tercengang, dia tampak terkejut saat melihat ke arah pemuda tampan di depannya. Senyum pemuda itu secerah matahari, bahkan membuat hatinya yang dingin dan beku sedikit gemetar. Setelah terdiam cukup lama, senyum lembut akhirnya muncul di wajahnya. Senyum ini membuat beberapa siswa menatapnya lekat-lekat. Dibandingkan dengan Luoli, Lingxi jelas memiliki sikap anggun yang unik. Berjalan perlahan, tangannya yang seperti batu giok terulur, menyentuh wajah Mu Chen. Di matanya, perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus terpancar keluar, sebelum dia berbicara sambil mendesah, "Kamu benar-benar anak Bibi Jing." Kata-kata sebelumnya mungkin karena Bibi Jing, namun senyum mengembang di wajahnya saat dia melanjutkan, "Kakakmu sangat menyukai dirimu yang sekarang." Seketika, ekspresi malu muncul di wajah Mu Chen. "Baiklah. Aku tidak akan memaksamu. Aku yakin kamu mampu berhasil. Namun, sebaiknya kamu datang ke tempatku untuk berkultivasi. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu, tetapi aku tidak akan menggunakan metode itu lagi." Kali ini, Mu Chen tidak terus menolak bantuannya, lalu tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Saat kejadian ini terjadi di wilayah mahasiswa baru, Dekan Taichang dan 5 tetua surgawi sedang duduk di aula besar di wilayah tengah Akademi Spiritual Surga Utara. Di depan mereka ada layar energi spiritual yang bersinar, dengan adegan yang terjadi di wilayah mahasiswa baru ditampilkan di atasnya. Di dalam aula besar, semuanya tenang saat Dekan Taichang dan para tetua melihat layar energi spiritual yang bersinar, tempat kejadian yang terjadi di wilayah mahasiswa baru ditampilkan. Jelas, keributan yang terjadi di sana telah menarik perhatian mereka. Si kecil itu. Sambil berfokus pada sosok Mu Chen yang ditampilkan dalam layar energi spiritual yang bersinar, Dekan Taichang akhirnya tertawa pelan karena merasakan beban berat telah terangkat dari pundaknya. Sejak dia memberi Mu Chen syarat untuk mencapai tahap kesempurnaan surgawi dalam waktu 1 bulan, dia diam-diam mengamatinya. Dengan kekuatan Mu Chen saat itu, mencapai tahap kesempurnaan surgawi dalam waktu 1 bulan adalah tugas yang agak sulit untuk diselesaikan. Ini juga akan membuatnya merasa sangat tertekan. Dekan Taichang ingin melihat keputusan yang akan diambil Mu Chen saat ia dipaksa masuk ke dalam situasi yang mendesak. Saat Mu Chen meminta bantuan Lingxi, ia dan para tetua lainnya sedikit tercengang. Namun, metode kultivasi yang ia gunakan setelahnya telah membuat hati mereka sedikit hancur. Jalan yang menuntun seseorang menjadi ahli sejati dipenuhi dengan begitu banyak duri dan siksaan.
Namun, dari orang-orang yang akhirnya mampu keluar dari jalan ini, setiap orang dari mereka memiliki jiwa yang ulet. Terlepas dari situasi apapun yang mereka hadapi, mereka bukanlah orang-orang yang akan menyerah begitu saja. Dao kultivasi, berlatih sendiri adalah jalan yang benar. Adapun mereka yang mirip dengan bagaimana Mu Chen mengandalkan energi spiritual Lingxi untuk berkultivasi, mereka telah menyimpang ke persimpangan jalan yang salah. Mungkin, itu dapat memungkinkan kekuatannya meningkat pesat dalam waktu singkat. Namun, di masa depan yang jauh, malapraktik ini akan menjadi iblis hati di jalan Mu Chen untuk menjadi ahli sejati. Jika dia terus berkultivasi dengan metode seperti itu, dampaknya akan sangat besar terhadap prestasinya di masa mendatang. Selama beberapa hari terakhir, bahkan kepala Balai Moyu dan tetua surgawi lainnya tidak dapat menahan kelanjutan Mu Chen dengan metode kultivasi ini sehingga mereka berpikir untuk campur tangan dengan paksa. Namun, mereka ditahan oleh Dekan Tai Chang. Dalam hal seperti itu, jika Mu Chen mampu memahami konsekuensinya sendiri, itu akan memiliki efek menguntungkan yang sangat meningkatkan kondisi mentalnya. Jika orang lain ikut campur dan mengganggu, itu tidak akan mengarah pada akhir yang begitu sempurna. Akan tetapi, bahkan Dekan Tai Chang tidak yakin apakah Mu Chen sanggup melepaskan godaan untuk meningkatkan kekuatannya secara drastis yang diberikan oleh cara kultivasi ini. Saat mereka menyaksikan dengan tenang, waktu terus berlanjut selama setengah bulan. Namun, selama setengah bulan, saat kekuatan Mu Chen meningkat pesat, kekecewaan di mata mereka perlahan menumpuk dan meningkat. Jika Mu Chen adalah murid biasa, mereka mungkin tidak begitu peduli padanya. Namun, Mu Chen saat ini dapat dianggap telah melampaui Shen Changsheng dan menjadi murid paling luar biasa di Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Hanya ada sedikit sekali murid di angkatan sebelumnya yang dapat dibandingkan dengannya. Bahkan, dia mungkin telah melangkah lebih jauh dari mereka di jalan menuju menjadi seorang ahli. Oleh karena itu, mereka memiliki harapan dan ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Mu Chen. Namun, harapan tersebut mulai menghilang, sedikit demi sedikit. Semua perasaan ini bertahan hingga Mu Chen tiba-tiba menghentikan metode kultivasi itu 2 hari yang lalu. Itu keputusan yang sulit untuk dibuat. Aku bahkan berasumsi bahwa dia akan tenggelam semakin dalam. Kepala Balai Moyu menghembuskan napas, sebelum mendesah kagum saat dia berbicara. Sesuai dengan kecepatan Mu Chen dalam teknik kultivasi itu, dia mungkin bisa menerobos ke tahap penyelesaian surgawi dalam beberapa hari lagi. Namun, siapa yang mengira bahwa Mu Chen benar-benar akan menghentikannya pada saat yang paling kritis? Namun, Lingxi benar-benar ceroboh, dia benar-benar menggunakan metode seperti itu. Sebenarnya apa hubungannya dengan Mu Chen? Sambil mengerutkan kening, Penatua Jutian bertanya. Metode Lingxi telah menghilangkan beberapa pengaruh negatif yang mungkin memengaruhi Mu Chen dalam perjalanannya di sepanjang jalur kultivasi, dan sepenuhnya berada pada level menyakiti dirinya sendiri untuk memberi manfaat kepada orang lain. Hal seperti itu jelas sangat tidak terbayangkan bagi para tetua surgawi. Selain itu, dengan Lingxi dan kepribadiannya yang terkenal dingin dan tidak memihak, dia tidak pernah sekalipun mencampuri urusan Akademi Spiritual Surga Utara. Hanya ketika Akademi Spiritual Surga Utara perlu membangun arai spiritual dan di bawah perintah Dekan Tai Chang, dia akan memberikan sedikit muka dan mengambil tindakan. Namun, sekarang, mengenai hal ini, Dekan Tai Chang hanya bisa menggelengkan kepalanya. Riwayat Lingxi sudah sangat misterius. Namun, secara keseluruhan, ini tidak membahayakan Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Berbicara, dia berkata, Lingxi terlalu muda. Meskipun dia sangat kuat, dia kurang pengalaman dibandingkan dengan kalian. Dia tidak bisa disalahkan atas masalah ini. Untuk saat ini, mari kita biarkan Mu Chen terus berkultivasi di tempatnya. Saya pikir masalah sebelumnya tidak boleh terjadi lagi. Lalu, jika Mu Chen benar-benar berhasil mencapai tahap kesempurnaan surgawi, apakah kamu masih akan mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam Gunung Spiritual Ilahi? Tanya Hall Master Moyu. Dibandingkan dengan generasi muda paling elit di benua langit utara, tahap awal tahap penyelesaian surgawi masih memiliki sedikit perbedaan. Meskipun Mu Chen tidak dapat dinilai dari buku, ini masih merupakan kesempatan yang sangat penting namun berbahaya untuk diikuti, tambah Penatua Jutian dengan suara yang dalam. Masih ada setengah tahun lagi sebelum dimulainya kompetisi Akademi Agung. Jika sesuatu terjadi pada Mu Chen sebelum itu akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi kita. Sambil tertawa getir,
Penatua Zhu Tian melanjutkan bicaranya, selain itu, tingkat eliminasi Akademi Spiritual Surga Utara kita dalam 2 kompetisi akademi besar sebelumnya telah melampaui 80%. Menurut peraturan, ini tidak memenuhi standar. Jika ini terjadi lagi di kompetisi mendatang, mungkin ada orang yang akan memanfaatkan ini untuk merebut gelar kita sebagai salah satu dari 5 akademi besar. Bagaimanapun, Akademi Roh Kudus selalu tidak menyukai kita. Selain itu, ada beberapa akademi kuat dan berkuasa yang mengincar kita dengan penuh nafsu. Hal ini menyebabkan beberapa tetua terdiam. Di dalam 5 akademi besar, Akademi Spiritual Surga Utara mereka berada di peringkat terakhir, dan memiliki latar belakang yang relatif lebih lemah daripada 4 lainnya. Sebagian besar alasan mengapa Akademi Spiritual Surga Utara mampu menjadi salah satu dari 5 akademi besar adalah karena kekuatan Tuan Naga Laut Utara. Namun, jika mereka tidak mampu menghasilkan hasil yang memadai, gelar mereka akan dicabut. Bahkan Tuan Naga Laut Utara tidak dapat berbuat apa-apa tentang itu. Lebih jauh lagi, mereka tidak memiliki muka untuk menggunakan itu sebagai titik untuk mengancam orang lain. Dengan satu pernyataan saja yang mengatakan bahwa anak didik mereka kurang berprestasi dan akademi mereka tidak mampu, itu sudah cukup untuk membuat mereka kenyang. Sesampainya di sana, Mu Chen menatap langit dengan heran, menyadari adanya distorsi samar yang terjadi di sana. Secara samar, ia tampaknya dapat melihat jalinan rumit dari benang-benang bercahaya yang tak terhitung jumlahnya, serta adanya fluktuasi spiritual arai. Lebih jauh lagi, Mu Chen dapat merasakan bahwa aura spiritual dunia tampak sangat tebal dan padat di tempat ini. Bahkan, terdapat kondensasi energi spiritual yang ditemukan pada daun-daun pohon di sekitarnya, sementara kabut tebal menutupi sekelilingnya. Aura spiritual di sini, Mu Chen berbicara sambil menatap Lingxi dengan heran. Kau pasti tahu kalau Akademi Spiritual Surga Utara memiliki arai spiritual kongregasi tingkat 8, kan? Jawab Lingxi sambil tersenyum tipis. Mengetahui hal itu, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Arai konvergensi roh tingkat 8. Itu adalah hal yang sangat menakutkan. Di seluruh benua langit utara, itu mungkin satu-satunya yang sejenis. Namun, sejak memasuki Akademi Spiritual Langit Utara, Mu Chen belum pernah melihat arai spiritual itu. Dikatakan bahwa arai konvergensi roh tingkat 8 tidak terbuka untuk siswa, dan disembunyikan di bagian terdalam Akademi Spiritual Langit Utara. Mungkinkah spiritual arai tingkat 8 ada di tempat ini? Aura spiritual dunia yang ada di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara dipasok oleh konvergensi roh arai tingkat 8. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa itu adalah sumber kehidupan Akademi Spiritual Surga Utara, dan dapat dianggap sebagai hal terpenting akademi tersebut. Selain keadaan khusus, itu sama sekali tidak akan dibuka. Lingxi memulai penjelasannya. Mu Chen mendapat sedikit pemahaman. Itulah sebabnya dia belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar mampu memasuki arai konvergensi roh tingkat 8 yang dikabarkan. Tempat ini, kata Mu Chen sambil menatap Lingxi dengan ragu. Karena arai konvergensi roh tingkat 8 tidak akan terbuka, mengapa Lingxi menjelaskan semua ini kepadanya? Memang, arai konvergensi roh tingkat 8 tidak dapat dibuka. Namun, aku dapat menggunakan beberapa metode untuk mencuri sebagian aura spiritual dari dalamnya, jawab Lingxi sambil tersenyum manis. Mencuri sesuatu? Kini mata Mu Chen terbelalak lebar. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Setelah sekian lama tinggal di akademi, satu-satunya hal yang menarik perhatianku adalah konvergensi roh arai tingkat 8 itu. Setelah menelitinya selama beberapa waktu, meskipun aku tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya, aku dapat merasakan dan mengubah beberapa prinsip dan fungsinya. Oleh karena itu, mencuri sebagian aura spiritual darinya tidak dianggap terlalu sulit bagiku. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, Lingxi memiringkan kepalanya sambil menatap Mu Chen. Saat melakukannya, rambut hitamnya terurai dari bahunya seperti air terjun, menonjolkan kecantikannya hingga ke tingkat yang menggetarkan jiwa. Pada saat ini, sambil menatap Mu Chen dengan matanya yang indah, senyum manis muncul di wajahnya. Dengan cara ini, apakah ini bisa dianggap sebagai kultivasi sejati? Kamu tidak akan menolaknya, kan? Menatap ke langit, dia melihat pola bercahaya yang sangat rumit yang terbuat dari jalinan benang bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tingkat kerumitan yang ada bahkan menyebabkan matanya berputar seperti spiral, sementara perasaan pusing muncul di benaknya.
Pada saat berikutnya, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya saat keterkejutan dan keheranan memenuhi hatinya. Sampai sekarang, dengan prestasinya di bidang spiritual arai, dia masih belum dapat sepenuhnya melihat rotasi spiritual arai ini. Seberapa kuat dan rumitkah spiritual arai ini? Memang, Lingxi tidak diragukan lagi adalah seorang Grandmaster spiritual arai. Dalam hal pencapaian spiritual arai, dia memiliki perbedaan yang cukup besar jika dibandingkan dengannya. Tentu saja aku tidak keberatan dengan metode ini, kata Mu Chen sambil mengusap pelipisnya dan tersenyum. Terlepas dari kepadatan dan kekuatan energi spiritual, itu hanyalah faktor eksternal. Namun, jika dia mampu menyerap dan memurnikannya, dia akan sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri. Ini sama sekali berbeda dari metode sebelumnya, di mana dia mampu memperoleh kekuatan yang meningkat pesat tanpa melakukan pekerjaan apapun. Mari kita mulai hari ini. Kamu akan memasukinya dan mulai berkultivasi, sementara aku mengaktifkan spiritual arai. Setelah melubangi spiritual arai tingkat 8, aku akan menyedot sebagian spiritual aura dari sana. Sambil menganggukkan kepalanya pelan, Lingxi mengalihkan pandangan matanya yang indah ke arah Mu Chen sambil berkata, namun, apakah kau bisa atau tidak menembus ke tahap penyelesaian surgawi dalam waktu yang tersisa? Itu semua tergantung pada kerja kerasmu. Ya. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, kakak Lingxi. Sambil menganggukkan kepalanya, mata Mu Chen dipenuhi dengan tekad dan keteguhan. Jika dia bahkan tidak mampu memaksakan diri untuk mencapai tahap penyelesaian surgawi, bagaimana dia bisa mengatakan kepada Luoli bahwa dia akan menjadi ahli yang tak tertandingi, mengatasi semua rintangan dan melindunginya dengan sekuat tenaga? Mari kita mulai. Tanpa menunda sepatah kata pun, Lingxi mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, menepukkannya bersama-sama. Mengaktifkan segel tangannya, garis-garis cahaya melesat dari dalam, melesat menuju benang-benang bercahaya yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait di langit. Saat suara gemuruh rendah dan dalam terdengar di cakrawala, sinar cemerlang yang menyilaukan meletus dari benang-benang bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat berikutnya, benang-benang bercahaya itu menyatu, berubah menjadi pusaran bercahaya selebar sekitar 100 kaki di langit. Pusat pusaran itu langsung menuju ke kehampaan, terhubung ke suatu tempat yang tidak diketahui. Energi spiritual yang sangat luas dan tak terbatas tampak samar-samar terlihat saat menyembur keluar dari dalam seperti gunung berapi yang meletus. Sambil menarik napas dalam-dalam, Mu Chen melesat lurus menuju puncak gunung yang terletak di bawah pusaran itu sebelum duduk. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, pusaran cahaya itu mulai berputar dengan ganas. Di tengah suara gemuruh yang bergema, aura spiritual duniawi yang ada di dalam batas-batas puncak gunung tiba-tiba meningkat drastis saat kabut spiritual naik ke udara. Energi spiritual yang tampak indah dan tak terbatas muncul di dalam pusaran, mengalir deras seperti tsunami. Fluktuasi aura spiritual duniawi menutupi seluruh puncak gunung, sepenuhnya menyelimuti tubuh Mu Chen di dalamnya. Melihat pemandangan yang terbentang di depan matanya, Lingxi menganggukkan kepalanya dengan puas. Memalingkan wajahnya yang menawan, dia melirik ke kejauhan dengan waspada. Setelah tidak merasakan apapun di sana, dia dengan anggun berbalik dan pergi. Di puncak gunung di kejauhan, Dekan Taichang dan para tetua lainnya hanya bisa tertawa getir saat mereka menyaksikan keributan yang terjadi di depan mata mereka. Lingxi ini benar-benar mampu menyedot sebagian aura spiritual dari dalam spiritual arai tingkat 8 itu, kata Hall Master Mo Yu dengan kaget dan heran sambil mendecakkan bibirnya. Spiritual arai tingkat 8 ini adalah sumber kehidupan Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Selama pendirian Akademi, Tuan Naga Laut Utara mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk menyewa pengaruh yang sangat kuat dan misterius dari dunia 1000 besar untuk membuatnya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa spiritual arai tingkat seperti itu akan dirobek oleh Lingxi. Dia benar-benar tangguh. Tidak apa-apa. Dekan Taichang berkata sambil terkekeh. Tidak peduli bahwa Lingxi sedang memusatkan perhatiannya pada arai spiritual tingkat 8 terpenting di Akademi Spiritual Surga Utara mereka, dia menatap pilar energi spiritual yang bersinar mengalir turun seperti air terjun dengan kedua tangannya disilangkan di belakang punggungnya. Selanjutnya, biarkan aku benar-benar melihat, tepatnya, apakah Mu Chen mampu mengandalkan dirinya sendiri untuk benar-benar menerobos dalam setengah bulan terakhir. Gumamnya.
Jika Mu Chen benar-benar mampu mencapai hal itu, maka Akademi Spiritual Surga Utara mereka benar-benar telah menghasilkan bakat mengerikan yang jarang terlihat. Keributan yang disebabkan Mu Chen tidaklah kecil, karena pilar energi spiritual yang bersinar tak terbatas turun dari langit dan tampak sangat menarik perhatian di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Oleh karena itu, untuk beberapa periode waktu berikutnya, ada beberapa siswa yang memperhatikan fenomena aneh ini, menyebabkan keterkejutan dan keheranan yang tak terhindarkan di antara para siswa. Namun, keterkejutan dan keheranan mereka tidak berlangsung lama, karena alasan di balik masalah ini perlahan-lahan muncul. Saat berita itu tersebar, banyak orang merasa kagum dan heran karena mereka berpikir, Mu Chen benar-benar ingin mengandalkan ini untuk bergegas ke tahap penyelesaian surgawi? Orang itu benar-benar tidak normal. Banyak sekali siswa yang berseru keheranan saat mendengar berita itu. Mu Chen baru saja tiba di Akademi Spiritual Surga Utara setahun yang lalu. Namun, kemajuannya cukup membuat para siswa senior itu merasa rendah diri dan malu dengan kemajuan mereka sendiri. Namun, setelah mengingat bahwa bahkan orang jahat seperti Molongzi telah dipukuli oleh Mu Chen, mereka tahu bahwa orang ini tidak dapat dilihat dari sudut pandang normal. Mengapa mereka perlu membandingkannya dengan manusia yang tidak normal seperti itu? Memikirkan hal ini, mereka merasa jauh lebih lega di dalam hati mereka. Di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang tidak biasa. Di puncak gunung di Akademi Spiritual Surga Utara, Li Xuantong menatap pilar energi spiritual raksasa yang bersinar di kejauhan. Setelah beberapa lama, ia mengalihkan pandangannya ke wilayah mahasiswa baru. Di wilayah itu ada seorang gadis yang sama sekali tidak dapat ia singkirkan dari pikirannya. Meskipun demikian, ia tahu bahwa ia mungkin tidak akan pernah bisa melihat penampilan menawan yang secara alami muncul dari hatinya yang ia tunjukkan di hadapan Mu Chen, demi dirinya. Secercah emosi yang rumit melintas di wajah tampan Li Xuantong. Pemuda yang ia ragukan dan pertanyakan di awal telah berkembang dengan sangat cepat, bahkan kini melampauinya. Semua ini membuktikan ketajaman dan ketepatan penglihatan gadis itu. Tidak peduli seberapa luar biasa dan menonjolnya dia, bahkan setelah semua orang meragukan dan mempertanyakan pilihannya untuk menyukai orang itu, dia tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Li Xuantong tidak dapat disangkal sombong dan bangga pada dirinya sendiri. Tidak perlu meragukan bakatnya. Dari sudut pandang tertentu, Mu Chen dapat dianggap sebagai saingan cintanya. Namun, ini tidak menghentikan Li Xuantong untuk menyangkal pengakuan yang telah diraih Mu Chen dari prestasinya. Memang, pemuda ini memiliki potensi untuk membuat Luoli jatuh cinta padanya. Meskipun demikian, perasaan dilampaui dan disalib sungguh sulit diterima. Haha, sepertinya kita, dua bersaudara dari Akademi Spiritual Surga Utara yang satu perahu, akan segera disusul. Suara tawa tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Berbalik, Li Xuantong melihat Shen Changsheng duduk di tebing besar di belakangnya. Dari segi penampilan saja, Shen Changsheng mungkin tidak segagah Li Xuantong, dan tidak setampan Mu Chen. Namun, dia memiliki sikap yang hanya miliknya. Postur tubuh yang tinggi dan tegap itu tampak seperti tombak dewa yang dapat menembus batas-batas surga, selamanya tidak dapat ditekuk. Ekspresi menghina yang ada di wajahnya tidak kurang ajar atau kurang ajar, membuat orang merasakan aura yang mempesona dan mengesankan terpancar darinya. Shen Changsheng memiliki gengsi dan popularitas yang sangat kuat di Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan dengan kekaguman dan ketenaran Mu Chen yang menyebar ke seluruh akademi karena dia mengalahkan Molongzi, itu tidak mampu menekan gengsi penguasa peringkat surgawi. Ini bukan karena alasan orang, tetapi karena Shen Changsheng adalah orang yang sangat karismatik. Menuju tebing batu dan duduk, Li Xuantong samar-samar berkata, "Ada apa? Apakah penguasa peringkat surgawi Akademi Spiritual Surga Utara kita merasa putus asa? Itu tidak seperti dirimu. Mu Chen benar-benar orang yang sangat tangguh." Melihat pilar energi spiritual yang bersinar di kejauhan, Shen Changsheng menjawab, "Sejak berdirinya Akademi Spiritual Surga Utara hingga sekarang, orang-orang yang mampu mencapai prestasi seperti itu dalam tahun pertama memasuki akademi tidak akan melebihi jumlah jari kita." Setelah berpikir, orang yang paling baru tampaknya ada 100 tahun yang lalu. Saya masih ingat namanya, Qin Santian. Selama kompetisi Akademi Spiritual Agung tahun itu, para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai akademi spiritual besar dibayangi di bawah kakinya. Bahkan putra ilahi dari Akademi Spiritual Sen tahun itu telah menderita kekalahan di tangannya.
Di bawah tombaknya, dia menyapu siapapun di jalannya, menjadi tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Saat itu dapat dianggap sebagai momen yang paling membahagiakan dan membanggakan dalam 100 tahun terakhir sejarah Akademi Spiritual Surga Utara kita. Kakak senior Qin Shantian, ya. Li Xuantong berkata dengan suara lembut, kudengar dia tampaknya adalah seorang penguasa regional di dunia 1000 besar, yang memiliki kekuatan yang melampaui surga. Fanatisme samar-samar terlihat di mata Shen Changsheng saat dia berbicara sambil tersenyum, dia adalah tujuanku. Ketika aku memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, aku sudah mengatakan bahwa aku ingin menjadi seperti dia. Karena itu, Shen Changsheng menoleh ke arah Li Xuantong, lalu menyeringai, sementara tatapan menghina dan angkuh kembali terpancar dari matanya. Aku akan mengirimkan lamaranku kepada dekan agar mengizinkanku memasuki pintu kedalaman utara untuk berlatih dan berkultivasi. Rasa terkejut yang samar langsung menggetarkan hati Li Xuantong. Menatap Shen Changsheng, dia berkata, pintu kedalaman utara? Bukankah itu tempat yang membuat para siswa menjadi gila karena tidak mampu menahan tekanan dari dalam? Tempat itu bisa dianggap sebagai tempat mengerikan yang akan menyebabkan wajah orang-orang di Akademi Spiritual Surga Utara berubah ketika disebutkan. Tahun itu, ada siswa berprestasi yang masuk ke sana. Namun, pada akhirnya, karena tidak mampu mengatasi tekanan di tempat itu, mereka menderita kerusakan mental, yang mengakibatkan mereka menjadi gila, yang menyebabkan Akademi Spiritual Surga Utara menutupnya. Setelah itu, tempat itu jarang dibuka lagi. Namun, tampaknya karena alasan ini, Akademi Spiritual Surga Utara kesulitan untuk mencapai hasil yang baik dalam kompetisi Akademi Spiritual besar berikutnya. Sekarang, Shen Changsheng benar-benar ingin masuk ke sana untuk berlatih dan berkultivasi? Sambil tersenyum, Shen Changsheng tersenyum dan terus berbicara. Jika aku takut dan gentar hanya dengan ini, bagaimana mungkin aku bisa berbicara tentang sesuatu seperti melampaui kakak senior Qin Shantian? Li Xuantong, aku benar-benar ingin berpartisipasi dalam kompetisi Akademi Spiritual Agung, dan bersaing dengan para jenius dan bakat luar biasa dari berbagai Akademi Spiritual Agung. Bagaimana denganmu? Apakah kau akan terus dalam keadaan suam-suam kuku ini, dan menunggu Mu Chen menyusulmu? Seketika, Li Xuantong terdiam. Setelah beberapa saat, sambil meletakkan tangannya di belakang kepalanya, dia melihat ke arah pilar energi spiritual yang bersinar di kejauhan, sementara tatapan matanya perlahan menjadi cepat dan tajam. Pintu kedalaman utara? Baiklah. Aku juga sangat ingin melihat seberapa menakutkan tempat itu. Karena kau berani memasuki tempat itu, mengapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Kau masih belum memiliki kemampuan untuk memaksaku menjadi nomor 2-mu selamanya, Shen Changsheng. Terlebih lagi, bagaimana aku bisa membiarkan Mu Chen menunjukkan kekuatannya sendirian di kompetisi Akademi Spiritual Agung? Haha. Benar sekali. Sambil berdiri, Shen Changsheng tertawa lebar dan heroik. Saat kita meninggalkan pintu kedalaman utara, mari kita hajar bocah kecil Mu Chen itu. Meskipun dia telah menyelamatkan kita, kita harus memberitahunya bahwa melampaui para seniornya bukanlah tugas yang mudah. Energi spiritual yang sangat terang dan cemerlang tampak seperti pilar yang menopang langit, menembus langit dari kedalaman gunung. Saat terhubung dengan pusaran raksasa, energi spiritual yang padat dan tak terbatas berubah menjadi awan kabut tebal, mengaburkan pandangan semua orang terhadap pemandangan yang ada di sana. Area itu jelas menjadi tempat yang paling menarik perhatian di Akademi Spiritual Surga Utara selama kurun waktu ini. Setiap hari, akan ada banyak sekali siswa yang melihat ke arah itu dengan rasa ingin tahu dan antisipasi yang terpancar di mata mereka. Selama 10 hari terakhir ini, kesepakatan yang dibuat antara Mu Chen dan Dekan Tai Chang telah menyebar ke seluruh akademi. Semua orang tahu bahwa begitu Mu Chen berhasil mencapai tahap penyelesaian surgawi dalam bulan ini, dia mungkin diizinkan untuk berpartisipasi dalam pembukaan Gunung Spiritual Ilahi, Benua Surga Utara. Namun, acara untuk para elit di puncak generasi muda ini adalah sesuatu yang tidak dapat diikuti oleh Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan ada beberapa rumor yang beredar di dunia luar karena hal ini, yang menyebabkan ketidakpuasan dan kemarahan muncul di hati para siswa. Mengapa mereka hanya menerima para jenius yang dibesarkan dengan sumber daya tak terbatas dari sekte atau klan? Jika mereka benar-benar ingin membandingkan, mengapa mereka tidak bersaing dengan para leviathan luar biasa yang telah mendapatkan ketenaran dan popularitas setelah meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara?
Berapa banyak penguasa yang telah keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara? Di antara mereka, berapa banyak yang telah bersinar dan bersinar di dunia 1000 besar? Dibandingkan dengan itu, berapa banyak kekuatan dan pengaruh yang berhasil mereka bina? Jika para penguasa yang telah keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara ikut dihitung, seluruh benua Surga Utara akan gemetar ketakutan karena kekuatan mereka. Oleh karena itu, mayoritas siswa memiliki sikap mendukung terhadap keinginan Mu Chen untuk berpartisipasi dalam Gunung Spiritual Ilahi ini. Tentu saja, ada sebagian kecil orang yang cerdas yang meragukan bahwa Mu Chen terlalu gegabah. Bagaimanapun, bahkan jika dia berhasil mencapai tahap penyelesaian surgawi, dibandingkan dengan para elit di puncak generasi muda di benua langit utara, masih ada perbedaan yang cukup besar. Para elit itu bahkan lebih sulit dihadapi daripada Molongzi. Tentu saja, terlepas dari itu, perhatian seluruh Akademi Spiritual Surga Utara tampaknya terfokus pada pegunungan di kedalaman Akademi. Semua orang ingin tahu persis apakah pemuda ini, yang telah menerobos jalannya dan bergegas maju di dalam Akademi Spiritual Surga Utara tanpa henti, benar-benar akan dapat mencapai surga sekali lagi. Di bawah antisipasi ini, 3 hari lagi telah berlalu. Dari durasi 1 bulan, sudah tersisa 2 hari terakhir. Wilayah mahasiswa baru. Alun-alun luas yang ada di depan danau adalah tempat latihan biasa bagi anggota asosiasi Dewi Luo. Namun, saat ini, tempat itu penuh sesak dengan orang-orang, dengan sebagian besar tidak memiliki niat untuk berlatih atau berkultivasi. Sebaliknya, mengangkat kepala mereka menatap ke arah di mana pilar energi spiritual raksasa yang bersinar telah bertemu dengan surga. Selama 2 hari terakhir dalam 1 bulan tersebut, masih belum terdeteksi satupun pergerakan dari Mu Chen, tidak ada tanda-tanda terobosan apapun darinya. Hal ini membuat beberapa anggota asosiasi Dewi Luo diam-diam merasa cemas. Sampai sekarang, semua siswa di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara memperhatikan masalah ini. Meskipun Mu Chen tidak dapat menembus tahap penyelesaian surgawi dalam waktu 1 bulan tidak akan menyebabkan ketenaran dan prestisenya menurun, hal itu tetap akan menyebabkan sedikit kekecewaan dalam diri beberapa orang. Bagaimanapun, mereka terlalu berharap pada keberhasilannya. Luoli, tinggal 2 hari lagi, apakah Mu Chen bisa berhasil? Di tengah alun-alun, Ye Qingling menatap gadis muda berpakaian hitam yang selalu memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Akhirnya, karena tidak dapat menahannya, tangannya yang seperti batu giok mengepal tak terkendali saat dia bertanya. Dengan senyum tipis, Luoli menjawab, berhasil atau tidak, sama saja. Kultivasi tidak bisa dipaksakan atau terburu-buru. Memang, Luoli merasa tidak puas dengan kriteria 1 bulan yang diajukan Dekan Tai Chang kepada Mu Chen. Kebimbangan yang dialami Mu Chen sebelumnya disebabkan oleh dirinya yang dipaksa hingga menjadi sedikit cemas dan terburu-buru. Ditambah dengan kemajuan pesatnya dalam kultivasi setelah memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, hal itu telah menyebabkan kondisi mentalnya menjadi tidak stabil, yang hampir menyebabkan bencana pada alam mentalnya. Terlepas dari apapun, dari sudut pandangnya, Dekan Tai Chang harus bertanggung jawab atas masalah ini. Meskipun Luoli tahu bahwa kondisi mental Mu Chen akan lebih kuat dan stabil setelah mengalami kejadian ini, dia hanyalah seorang gadis remaja. Selain itu, dia adalah seorang gadis yang mengkhawatirkan orang yang dicintainya. Seolah-olah dia akan mempertahankan sudut pandang yang benar-benar netral untuk menilai seluruh situasi ini. Oleh karena itu, kondisi emosionalnya masih seperti seorang gadis yang mencoba melindungi orang yang dicintainya. Namun, orang lain tidak berpikir seperti itu, jawab Ye Qingling dengan nada tak berdaya. Latihan dan kultivasi adalah masalah pribadi. Seseorang tidak perlu peduli dengan persepsi orang lain, kata Luoli sambil tersenyum tipis. Lagi pula, bukankah masih ada 2 hari lagi? Sebelum saat terakhir berlalu, seseorang seharusnya tidak membuat keputusan yang terburu-buru. Hanya itu yang bisa kita lakukan, jawab Ye Qingling sambil mendesah pelan. Di bawah perhatian massa di dalam akademi, waktu berlalu perlahan dan tenang, seiring berlalunya hari. Semua orang merasa seolah-olah atmosfer di dalam akademi telah berubah menjadi agak menekan dan menyesakkan. Bahkan ketika berlatih dan berkultivasi, orang-orang akan mengalihkan pandangan mereka ke arah pilar energi spiritual yang bersinar yang keluar dari tanah, tampak seolah-olah sedang mengangkat langit. Sesuai rencana, hari terakhir pun tiba sesuai dengan yang dinantikan semua orang.
Saat sinar matahari yang terik menyinari cakrawala, sinar matahari yang lembut menyinari setiap sudut Akademi Spiritual Surga Utara. Hari ini, sebagian besar siswa di seluruh akademi tampaknya telah menghentikan pelatihan dan kultivasi mereka. Mereka semua ingin melihat apakah keajaiban akan muncul pada hari terakhir kesepakatan. Di puncak gunung yang sunyi dan terpencil, Lingxi duduk di beranda di depan rumah bambunya. Tangannya yang seperti batu giok menopang pipinya, sementara rambut hitamnya berserakan, matanya yang indah terfokus pada pilar energi spiritual raksasa yang bersinar di kejauhan. Duduk di samping Lingxi adalah Suer, yang kuncir kudanya bergoyang-goyang. Ekspresi khawatir terpancar di wajah kecilnya saat dia bertanya, "Akankah kakak Muchen berhasil, kakak Lingxi?" Sambil mengusap wajah mungilnya dengan lembut, Lingxi tersenyum tipis. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menjawab, "Aku tidak tahu." Karena jumlah energi spiritual yang sangat besar yang ada di sana, itu telah sepenuhnya menutupi fluktuasi apapun yang mungkin terpancar dari Muchen. Pada saat ini, bahkan dia tidak dapat memahami sedikit pun situasi terkini dari Muchen. Saat mata hitam legam Suer terbuka lebar ketika dia menatap matahari yang terik perlahan turun dari cakrawala, tangan kecilnya terkatup, berdoa agar matahari melambat saat terbenam di bawah gunung. Namun, keinginan naif seperti itu jelas tidak akan membuahkan hasil. Tanpa perubahan kecepatan, matahari bergerak melintasi langit, bergerak pelan dari siang hingga senja. Di bawah cahaya senja dari matahari terbenam, cahaya merah samar terpancar di seluruh bagian Akademi Spiritual Surga Utara. Meski begitu, tetap saja tidak ada pergerakan apapun di bawah pilar energi spiritual raksasa yang bersinar itu. Saat banyak siswa melihat ke arah matahari terbenam yang terbenam di cakrawala, desahan lembut terdengar di hati mereka. Sepertinya Akademi Spiritual Surga Utara mereka masih belum dapat berpartisipasi dalam acara terpenting bagi para elit di puncak generasi muda benua Surga Utara. Matahari yang terbenam perlahan-lahan tertutup oleh ujung-ujung bumi. Saat matahari benar-benar menghilang di bawah bumi, seluruh langit menjadi gelap dan redup. Di tengah dunia yang gelap dan remang-remang, suara orang-orang yang mendesah terdengar. Banyak siswa mengangkat bahu dengan sedikit kekecewaan, sebelum bersiap untuk membubarkan perhatian mereka selama 10 hari. Namun, tepat pada saat ini, suara rendah dan dalam tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Gelombang energi spiritual raksasa tampaknya melonjak dan menyebar ke segala arah di langit seperti gelombang pasang. Banyak orang mengangkat kepala mereka dengan marah, melihat ke arah kedalaman pegunungan dengan keterkejutan di mata mereka. Fluktuasi yang hebat dan intens tiba-tiba muncul dari pilar energi spiritual yang bersinar raksasa. Saat gelombang demi gelombang energi spiritual terpancar keluar, ia tumbuh semakin tak terbatas dan merajalela. Ada pergerakan. Suara sorak-sorai yang mengagumkan meledak di wilayah mahasiswa baru saat ekspresi emosional memenuhi wajah para anggota asosiasi Dewi Luo. Mengangkat matanya yang jernih dan bening, Luoli diam-diam menatap pilar yang bersinar itu, di mana fluktuasi energi spiritual yang kuat dan dahsyat saat ini muncul darinya. Pada saat ini, tangannya yang seperti batu giok di dalam lengan bajunya mulai menegang diam-diam. Di puncak gunung, keterkejutan tampak di mata Shen Changsheng dan Li Xuantong saat mereka menyaksikan pemandangan yang terbentang di hadapan mereka. Di pulau kecil di tepi danau, kedua saudari itu, Su Xuan dan Su Ling-er, berdiri dengan tenang, gejolak tampak dalam mata indah mereka saat mereka memandang pilar energi spiritual yang bersinar berfluktuasi di kejauhan. Di tempat lain di sekitar Akademi Spiritual Surga Utara, tokoh-tokoh yang sangat terkenal dan berpengaruh seperti Hiao, Su Huang, dan Zhao Qingshan juga mengalihkan pandangan mereka karena keterkejutan juga hadir di mata mereka. Gelombang energi spiritual raksasa semakin merajalela saat setiap gelombang berlalu. Pada akhirnya, mereka tampak seperti tsunami yang bergemuruh, menyelimuti langit. Kecemerlangan yang menyilaukan yang terpancar dari mereka menyebabkan langit yang redup dan gelap mendapatkan kembali kecerahannya sekali lagi. Saat gelombang energi spiritual yang mengamuk itu ganas, suara gemuruh yang jelas tiba-tiba memenuhi langit. Mirip dengan lolongan harimau dan auman naga, suara itu bergema tiba-tiba dari kedalaman gunung. Saat suara lolongan itu terdengar, orang bisa merasakan energi spiritual yang sangat kuat terkandung di dalamnya. Pilar energi spiritual yang bersinar tiba-tiba mulai bergetar hebat. Pada saat berikutnya, cahaya yang menyilaukan mata meletus di depan mata semua orang dari dasar pilar yang bersinar itu, melesat lurus ke arah langit.
Pilar energi spiritual yang bersinar itu meledak, berubah menjadi titik-titik bercahaya yang menutupi langit. Di antara titik-titik bercahaya yang tak terhitung jumlahnya, gumpalan cahaya sepanjang 1 kaki muncul, dengan orang kecil yang bersinar cemerlang di dalamnya. Orang kecil itu tampak hidup dan tampak seperti manusia, tampak identik dengan Muchen. Jelas, ini adalah rohnya. Namun, pada saat ini, jiwanya tampak sangat nyata, seolah-olah merupakan salinan persis dari tubuhnya yang sebenarnya. Perasaan yang kuat dan dahsyat dapat dirasakan di seluruh tubuhnya. Pada saat ini, roh yang duduk itu mulai membuka matanya perlahan. Perasaan samar yang mirip dengan langit berbintang muncul di dalam sepasang matanya. Saat sinar cemerlang meletus dari dalam, mereka tampak seperti titik-titik bintang yang berkilauan di langit malam, tampak sangat misterius. Mengangkat tangan kecilnya, ia membuka mulutnya. Pada saat ini, titik-titik energi spiritual yang bersinar yang menghiasi langit mulai mengalir bersama, sebelum akhirnya dihisap bersih oleh roh kecil itu. Sinar-sinar cemerlang yang memancar di sekeliling roh itu semakin tampak nyata, sementara serpihan-serpihan cahaya keemasan bahkan mulai muncul di sekitarnya. Tidak diragukan lagi, ia telah berubah jauh lebih nyata daripada sebelumnya. Saat roh itu melesat ke langit, ia berubah menjadi seberkas cahaya. Menembus langsung ke puncak langit, badai besar menyapu keluar darinya. Namun, ia tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya, seolah-olah ia memiliki kemampuan hebat untuk bepergian kemana saja di dalam langit. Melihat hal ini, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara bersorak. Mereka tahu bahwa begitu roh seseorang dapat meninggalkan tubuhnya dan menjelajahi langit dan bumi tanpa padam, itu adalah penyempurnaan surgawi. Jelas, Muchen benar-benar telah menerobos ke alam terakhir dari 3 tahap surgawi, tahap penyelesaian surgawi.